Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi ke channel saya. Sore ini saya bersama Prof. Imam Suprayogo akan membahas sesuatu yang sangat unik dan luar biasa dalam arti kok bisa gitu Pak Prof. Imam. Jadi pemalsuan uang, percetakan uang palsu kok dilakukan di perpustakaan lantai 1 kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Itu kan unik. Artinya kok bisa terjadi di sana. Padahal tempat lokasi mesinnya itu di lantai 1 perpustakaan yang banyak mahasiswa keluar masuk. Dan itu awalnya adalah toilet pria ditutup. Yang toilet wanitanya masih dipakai gitu loh. Jadi banyak orang keluar masuk toilet itu. Nah ternyata memang ruangan itu sempit, ada satu mesin saja. Dan uniknya lagi ternyata melibatkan kepala perpustakaan itu yang sebagai ketua pekerjanya gitu loh. Jadi dia yang memimpin itu, yang punya inisiatif, saya tidak tahu siapa. Nah, akhirnya ketahuanlah uang palsu itu di suatu kabupaten jauh dari Makassar, ditelusuri masuknya ke situ. Nah, ini kan unik Prof. Imam. Oleh karena itu menurut Prof. Imam, maaf ya, sebagai pernah menjabat sebagai rektor UIN, itu kok bisa terjadi begitu Prof? Kenapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Mas Habib, semua orang akan mengatakan kok bisa ya. Karena banyak orang menggambarkan kalau itu perguruan tinggi agama, perilakunya sudah seperti Nabi, Mas Habib. Sudah seperti wali gitu ya. Padahal kan belum tentu. Penyimpangan itu tidak hanya terjadi di Makassar itu, di UIN. Bisa jadi di mana-mana. Mas Habib kan pernah dengar kan? Ya. Korupsi itu juga dilakukan oleh para orang-orang yang agamanya kita anggap kuat. Iya. Karena itulah juga pernah ada rektor perguruan tinggi Islam masuk penjara kan. Dan itu kan juga tidak hanya satu, di beberapa tempat-tempat. Bahkan juga pejabat-pejabat Kementerian Agama pernah juga ada sampai yang setingkat menteri. Mas Habib mengatakan begitu kan. Masyarakat sudah pada tahu kan. Juga kalau kita gambarkan pesantren itu kan selalu sudah seperti malaikat ya. Identik dengan malaikat kan perilakunya, sudah tidak ada dosa. Akhlaknya tinggi. Tapi Mas Habib kan juga pernah kan mendengarkan ada kasus-kasus pesantren yang melanggar hukum, bahkan juga kasus-kasus moral dengan wanita kan juga. Kita kan tidak bisa nutup-nutupi bahwa masyarakat memang itu juga faktanya begitu. Sudah tahu. Itulah Mas Habib, masyarakat itu berharap bahwa ketika menyandang nama agama itu otomatis sudah bagus ya. Tidak saja di lembaga pendidikan sampai pendidikan tinggi atau juga pesantren. Di politik kan juga begitu. Dan apalagi kan itu parah kadang-kadang. Lebih parah. Di kantor pemerintah lebih parah. Iya, karena itu mungkin yang Mas Habib tanya kok bisa terjadi, itu seperti apa? Pertanyaan awam. Kan begini Mas Habib, bahwa yang namanya akhlak ini kan tidak bisa sebetulnya diperbaiki hanya lewat pendidikan, sekalipun sampai pendidikan tinggi. Karena itu kan saya pernah berkelakar. Kalau kejujuran, ya, kesabaran, keikhlasan bisa dibentuk lewat pendidikan, maka yang paling bagus kejujurannya kan orang yang paling paling lama mengenyam pendidikan. Mereka yang S3 itu kan yang paling jujur. Seharusnya lebih tinggi akhlaknya. Tapi coba Mas Habib lihat di mana-mana, kan tidak begitu. Justru yang jujur itu kan malah anak TK atau anak SD. Makin tinggi itu kan makin juga coba. Dan itu memang terjadi seperti itu. Dan itu sebetulnya secara tidak langsung betapa susahnya menjadikan orang jujur. Mas Habib dulu kan pernah masih ingat ya ketika ada
ujian nasional. Awan. Ketika ujian nasional itu kan ribet banget Mas Habib. Penyelenggaraannya. Sampai-sampai soal saja itu kan harus dititipkan ke kantor polisi. Dijaga. Ya itu dijaga. 24 jam. Kepala sekolah kan tidak dipercaya, Pak. Nah, sudah menjadi kepala sekolah tidak dipercaya untuk kejujurannya jaga soal. Maka soal harus dititipkan kantor polisi. Ya. Itu sebetulnya kan sudah keterlaluan, Mas Habib. Kenapa kepala sekolah tidak dipercaya? Karena memang berdasarkan pengalaman sebelumnya itu. Maka lalu ujian nasional sampai ribet seperti itu. Kepala sekolah aja tidak dipercaya. Untungnya kepala sekolah tidak tersinggung. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir sedikit saja itu kan sangat lucu, Mas Habib. Wong kepala sekolah ngajar dipercaya untuk ngajar, sedangkan untuk membawa soal aja sudah tidak dipercaya. Itu menggambarkan bahwa kepala sekolah saja itu masih harus disikapi secara hati-hati. Kalau kepala sekolah gitu kan, juga sesungguhnya kan masih manusia ini. Karena itu sebetulnya Mas Habib, manusia itu memang ada dua potensi yang berkali-kali saya katakan itu. Adalah potensi kekafiran, ada potensi keberimanan. Pada diri seseorang. Hanya siapapun. Hanya seringkali orang mengatakan kalau bicara iman itu kita. Sementara orang di luar kita itu kafir kan itu kan. Padahal sebetulnya keimanan dan kekafiran itu ada pada diri seseorang. Karena itu kalau misalnya ada seorang bergelar doktor tadi lalu lakukan penyimpangan seperti itu. Memang dokter tidak selalu berkorelasi dengan kejujuran itu, dokter itu. Itu biasanya hanya dari sisi akademik saja, dan akademik itu belum tentu diikuti oleh moral itu, dimiliki oleh akhlak itu. Nah, jadi sebenarnya pada diri seseorang itu pasti masih ada itu sifat-sifat kekufuran dan sifat-sifat keberimanan. Mukmin itu masih ada. Hanya persoalannya adalah bagaimana merawat dan menjaga itu. Menjaga itu. Nah, untuk menjadikan orang berakhlak, yang saya katakan tadi, tidak selalu berhasil lewat pendidikan, bahkan dikatakan apakah akhlak itu bisa diselesaikan pendidikan, rasa-rasanya kalau lihat di kanan kiri kok tidak, Mas Habib. Ada fakta-fakta yang mengatakan. Ada agama sebetulnya, Mas Habib. Yang bisa memperbaiki akhlak itu hanya agama. Karena akhlak itu urusan rohani. Sedangkan urusan rohani itu adalah urusan roh. Urusan roh itu kan di Quran katakan yas'alunaka anir ruh kuliru min amri robbi. Jadi urusan Tuhan. Nah, kalau urusan Tuhan itu ya itu adalah agama. Kalau agama, orang itu sebetulnya bisa, Mas Habib, memberikan atau mewariskan pengetahuan agama lewat lembaga pendidikan. Apakah madrasah, apakah pesantren, apakah di keluarga, apakah sampai pada tingkat perguruan tinggi itu bisa. Tapi itu hanya sekedar memberi pengetahuan agama. Tapi sampai kepada menjadi beragama dalam pengertian akhlaknya menjadi mulia, akhlaknya menjadi bagus, ya. Sebagaimana misi Rasul itu, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, itu orang nggak bisa, Mas Habib. Itu kalau sudah akhlak itu adalah urusan Allah. Kalau urusan petunjuk, hudan, itu urusan Allah. Dan Allah dalam hal memberikan taufik dan hidayah tidak lewat ijazah. Dan juga tidak lewat berapa lama dia belajar agama. Dan juga tidak lewat berapa buku yang sudah dibaca. Agama itu adalah taufik dan hidayah. Agama itu bukan dari buku dan bukan juga dari guru. Sekali lagi agama itu adalah taufik dan hidayah. Itu adalah urusan Allah. Kita hanya bisa memohon kepada Allah akan diberi taufik. Apalagi kalau hidayah. Hidayah itu sesungguhnya tergantung kepada Allah. Dan untuk memberikan Allah tidak lalu lihat ijazahnya berapa.
Ijazahnya apa tidak dilihat itu. Lokasinya kerjanya di mana? Iya, kerjanya di mana tidak dilihat itu. Kalau sudah akhlak itu lihat lokasi kerja, tidak lihat apa namanya apa itu namanya Mas Habib, kurikulum vitae ya. Lembaga pendidikannya apa. Jadi kalau sudah menyangkut taufik dan hidayah itu tidak dilihat kurikulum vitae-nya Mas Habib. Itu adalah kehendak Allah. Ya terserah Allah, karena itu kita memohon kepada Allah agar diberi hidayah. Hidayah, lalu untuk memberikan itu maka dibedakan antara taufik dan hidayah. Kalau taufik itu lewat proses untuk memohon, berusaha agar mendapatkan hidayah, tetapi kalau hidayah itu sebetulnya adalah hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Karena itu kalau kita berdebat soal agama itu sebetulnya juga tidak relevan. Dia mengaku benar itu kan, tapi hanya ngaku benar menurut dirinya sendiri. Sedangkan benar dan salah itu kan bukan menurut kita Mas Habib. Itu kan menurut Allah. Karena itulah maka dengan penjelasan saya seperti ini, maka kalau di apa itu namanya satu perguruan tinggi di Makassar seperti itu, menjadi hal yang tidak terlalu membingungkan sebetulnya. Dan tidak aneh. Tidak aneh. Tidak terlalu aneh. Tidak terlalu aneh, tetapi memang itu tidak boleh. Kan itu Mas Habib. Tidak wajar. Itu tidak wajar dan itu tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Sekali lagi itu seharusnya tidak boleh terjadi. Tetapi dalam hal ini memang kita perlu, menurut tema saya, untuk melakukan perenungan kembali tentang bagaimana sebetulnya pendidikan agama itu diformat agar benar-benar bangsa Indonesia itu selain cerdas ya, selain maju, tetapi juga berkarakter atau berakhlak. Berakhlak. Inilah yang saya selalu renungkan bahwa organisasi-organisasi sosial keagamaan itu, termasuk juga ulama-ulama, termasuk juga kiai-kiai, hendaknya lebih konsentrasi kepada tugas pokoknya. Tugas pokoknya itu apa? Tugas pokoknya itu mengajak beragama secara baik, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dikira itu pekerjaan sepele. Misalnya organisasi sosial keagamaan kan banyak sekali di Indonesia. Namanya saja organisasi sosial keagamaan. Memang wilayahnya itu pada wilayah agama. Wilayah agama itulah dinomorsatukan. Jangan lalu kemudian menjamah urusan-urusan yang lain. Ya boleh-boleh saja mereka ikut urusan-urusan lain, tapi jangan melupakan yang pokok. Jangan yang pokok menjadi sesuatu yang tambahan dianggap menjadi sesuatu yang pokok. Jadi agama itu sebetulnya urusan rohani, bagaimana membentuk akhlak gitu kan. Makanya Rasulullah juga mengatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Innama umirtu apa namanya? Dia disuruh, Rasul itu tugasnya adalah menyempurnakan akhlak mulia itu. Nah, karena itu kalau lembaga-lembaga pendidikan Islam ya atau berbasis agama, organisasi-organisasi yang berbasis agama, mestinya yang dipokok, yang diutamakan itu adalah urusan mengajak beragama itu, mendekatkan diri pada Allah akan mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, rasa-rasanya akhir-akhir ini sudah bergeser Mas Habib. Tugas pokoknya itu banyak yang ditinggalkan. Padahal sebetulnya menekuni urusan-urusan akhlak, urusan-urusan agama jangan dikira tidak penting. Terpenting menurut saya. Fokus utama. Problem-problem bangsa ya mulai dari Pak Karno dulu sama Pak Harto, Pak Habibie, lalu Gus Dur, Ibu Megawati, lalu Pak Yudhoyono, Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo. Itu begitu semakin berat itu kenapa Mas Habib? Karena sumber perilaku itu kurang disentuh. Sumber perilaku itu sebetulnya kalau kajian, kalau menurut petunjuk agama berasal dari hati ini, apa yang ada di hati ini. Maka apa yang ada di hati itu sumbernya itu dirawat dengan baik, Insya Allah akan menjadi bagus.
Ya memang orang mengatakan kalau ada kesempatan misalnya ya, ada peluang dan juga ada kebutuhan yang mendesak, orang lalu nakal. Ya boleh-boleh aja lah orang berpendapat begitu, tetapi kalau ketahanan rohani ini kuat, maka diajak apa saja mau. Contoh misalnya Mas Habib, ya diajak untuk makan barang haram ya. Apa ya Mas Habib mau? Enggak mau. Ya enggak mau. Mas Habib diajak untuk misalnya apalah diam-diam mengambil uang yang haram, apalagi juga sepertinya, apa ya mau Mas Habib? Enggak mau. Ya enggak mau Mas Habib itu. Karena apa? Karena ketahanannya itu kokoh. Tapi walaupun ada kesempatan, kalau ketahanannya itu tidak kokoh, maka orang justru malah mencari peluang bagaimana agar saya bisa menyimpang. Jadi untuk menyimpang aja berjuang, kan begitu. Dan itu pikirannya panjang. Iya, karena itu maka menurut hemat saya di Indonesia itu sudah begini-begini bagus ya, agama diutamakan gitu kan. Lalu kemudian yang lain-lain itu bukan kok yang lain nggak penting, itu tetap penting. Tetapi peletakan ketuhanan pada nomor satu itu seharusnya itu diimplementasikan. Bahkan saya kalau kembali lagi Mas Habib, bahwa para agamawan itu berjuang, itu sebenarnya ya berjuang bagaimana mereka bisa mengetahui atau mendapatkan pengetahuan agama secara cukup. Tapi lagi-lagi soal-soal hidayah, taufik, memang itu adalah urusan Allah. Tapi bagaimana para ulama ini membimbing ini? Maksud saya, dengan negara ini kepingin maju, negara kepingin adil, negara kepingin makmur, ya kan? Negara menjadi unggul. Memang tidak ada Mas Habib. Caranya itu kalau tidak lewat agama sebetulnya. Memang orang mengatakan misalnya di negara-negara maju itu kan, sudah maju tanpa ada agama. Tetapi kan yang digambarkan kehidupan dalam perspektif agama itu kan tidak maju dari sisi fisik, Mas Habib. Betul. Tapi juga dari sisi ruhani. Apalagi ruhani itu sebagai dasar untuk mengembangkan aspek-aspek yang bersifat physically itu ya, yang bersifat jasmaniah itu. Ini kalau menurut saya momentum itu harus dijadikan sebagai sebagai gerakan menurut saya untuk melihat kembali tentang agama ini sebetulnya seperti apa. Pendidikan agama itu biasanya agama itu biasanya lewat akidah, pelajaran akidah, syariah, akhlak, muamalah, tarikh, bahasa Arab. Jangan-jangan agama yang dirumuskan, diwadahi dalam 5 konsep ini, 6 konsep ini belum memadai untuk menghidupkan jiwa keberagamaan di hati ini. Misalnya orang beragama itu kan harus tahu siapa yang beragama. Diri yang sebenar diri itu siapa. Kalau Mas Habib mengatakan aku ini salat, aku ini siapa sebetulnya? Jangan-jangan aku ini tidak dikenalin. Yang kedua juga Rasul. Rasul itu siapa? Muhammad sebagai suami Khadijah, anak Abdullah dan Aminah, Muhammad sebagai Nabi, Muhammad sebagai Rasul. Itu kan harus dipahami secara mendalam. Lalu juga mengetahui siapa yang sehari-hari kita sembah ini. Jangan-jangan kita hanya tahu siapa namanya, tapi tidak tahu siapa yang bernama Allah. Yang berkali-kali saya sampaikan ini. Sehingga kalau orang beragama tidak tahu dirinya sendiri, orang tidak tahu diri kan juga jelek. Namanya orang tidak tahu diri. Lalu kita melakukan kejelekan termasuk juga yang mencetak uang itu kan karena orang yang tidak tahu diri, Mas Habib. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang, tidak tahu diri sebetulnya. Pelajaran di mana para generasi ini diajari tentang diri yang sebenar-benar dirimu itu siapa? Jangan-jangan luput. Padahal untuk mengetahui Tuhan itu harus mengetahui diri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jangan-jangan diri sendiri yang sebenar diri tidak dipahami.
Karena diri tidak dipahami, maka menjadi orang yang tidak tahu diri. Dan orang yang tidak tahu diri tentu tidak tahu Rasul. Dan juga tidak tahu Allah. Tuhannya itu siapa? Lah kalau ngomong hebat beragama tetapi 3 aspek ini tidak tahu. Belum lagi di mana sebetulnya pendidikan rohani itu, Mas Habib. Jasmani tubuh kita ini mulai dari akal, ya kan, pikiran ini, panca indera kan harus dididik, gitu kan. Tetapi rohani kita juga harus dididik kan. Jangan-jangan juga tidak kenal tempat pendidikan rohani. Kalau selama ini tidak kenal tempat pendidikan rohani, maka otomatis kan juga tidak pernah mengalami pendidikan rohani. Kalau pendidikan rohani tidak dikenali dan juga dilakukan, maka secara jasmani kita hebat, tetapi secara rohani tidak hebat. Nah, disitulah maka menurut hemat saya pelajaran sholat itu, Mas Habib. Tatkala sholat itu kan tahu siapa yang sholat, yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, di mana menyembah, kapan lalu menyembah, lalu sebetulnya hakikat persembahan itu kepada siapa, yang ini juga harus dipahami. Karena itulah betapa pentingnya sholat. Tatkala kita azan itu kan mesti hayya alal falah. Ayolah kita menuju kepada kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, kan itu. Tapi hayya alal falah kan mesti didahului dengan hayya alal sholat, gitu kan. Jadi artinya kebahagiaan itu akan bisa diraih oleh orang-orang yang telah menegakkan sholat secara benar dan tepat. Nah, inilah menurut saya tugas-tugas. Maka tugas-tugas daripada institusi keagamaan ini, baik organisasi sosial maupun juga lembaga pendidikan. Maka yang saya khawatirkan, jangan-jangan itu Mas Habib, apa namanya format atau perspektif agama ini jangan-jangan masih belum pas. Makanya terjadi kasus seperti itu dijadikan momentum untuk melakukan perenungan ulang, perenungan kembali. Apakah apa yang kita ajarkan, kita sebut sebagai pendidikan Islam untuk membangun akhlak ini sudah benar, jangan-jangan belum benar. Dari mana? Dari berbagai penyimpangan yang kita uraikan tadi kok masih terjadi di mana-mana dan nggak pernah berhenti. Itu Mas Habib menurut saya itu kita ambil hikmahnya, tetapi kita juga harus hati-hati. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita melakukan perenungan ulang secara mendalam. Karena agama ini sebenarnya kan sudah ditinggal oleh Muhammad. Rasulullah itu kan 15 abad, Mas Habib. Jadi sudah lama sekali. Karena itu kalau sudah kecampur dengan berbagai hal sampai intinya, esensinya hilang, jangan-jangan ini akhir zaman yang agama sudah mendekati hilang. Karena itu kita perlu waspada. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di lembaga lain. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu Mas Habib keterangan saya. Mudah-mudahan itu hanya di UIN Makassar yang terjadi, jangan di UIN yang lain. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.